Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Yesika Simanjuntak. Lalu ditemani dengan Kania Sitorus. Kakak nggak tahu saya siapa? Siapa? Lupa abang. Adik-adik di rumah tahu nggak abang siapa? Wah, nggak tahu. Nama abang Bang Rian Purba. Dan kita juga ada tim musik. Yang pertama ada Bang Jeremy Manik, Gabriel Hutasoid, dan Riko Sianipar. Wah, Kania, hari ini Kania apa kabar? Hari ini Kania sungguh luar biasa kabarnya, baik banget. Aku nggak ditanya. Kalau Bang Rian apa kabar Bang Rian? Aku baik sekali adik-adik. Wah, Bang Rian, Kania, kita harus tanya adik-adik di rumah nih. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Kakak dan abang berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Wah, sayang sekali nih Kak dan adik-adik di rumah. Ternyata hari ini kita masih ibadah di rumah. Iya, tuh. Tapi jangan lupa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh adik-adik. Tolong Kania dijelaskan. Nah, yang pertama kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Lalu, kalau misalnya kita keluar jangan lupa menggunakan masker. Lalu ketika kita kembali ke rumah atau berada di tempat luar, jangan lupa juga untuk mencuci tangannya. Ada 3 hal ya adik-adik. Jangan dilupakan, harus diperhatikan. Nah, adik-adik, kita juga akan memulai ibadah. Adik-adik di rumah persiapkan Alkitab dan persembahannya dan duduk dengan baik bersama papa, mama, abang, kakak, adik dan opung di rumah. Oh iya adik-adik, kita mau yel-yel dulu. Masih ingat gak yel-yelnya? Kalau kakak bilang anak sekolah minggu, adik-adik di rumah bilang Jesus love me, yes. Oke, sekali lagi dengan penuh semangat. Anak sekolah minggu, Jesus love me, yes. Untuk memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Teduh selesai. Ayo adik-adik di rumah semua bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian. Marilah kita semua. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Marilah kawan, mari kita semua ke gereja. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Marilah kawan, mari kita semua ke gereja. Dengan nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setiamu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ayo adik-adik, kita bernyanyi lagi satu lagu pujian yang berjudul 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Titah Allah pada minggu ini adalah titah ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ayo adik-adik di rumah, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Memberi. Memberi, memberi dengan sepenuh hati. Memberi, memberi dengan setulus hati. Tuhan telah berikan apa yang ku butuhkan. Tuhan telah berikan apa yang ku inginkan. Memberi, memberi dengan sepenuh hati. Memberi, memberi dengan setulus hati. Doa pengampunan dosa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel yang ditetapkan pada ibadah kita minggu ini tertulis dalam kitab Amsal 4 ayat yang ke-5. Kita bersama-sama mengucapkannya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kayak Sika, habis Ya. ini kita nyanyi lagu apa? Kita mau angkat satu lagu pujian yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Bang Jeremy musik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan.
Mari kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ayo adik-adik di rumah, kita mau angkat satu lagu pujian, Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, yang masih kita tetap mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Anak-anak sekolah minggu dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami bersyukur karena Engkau masih tetap menemani kami sampai detik ini. Kami akan bersekutu mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga melalui firman yang boleh kami dengar, iman kami semakin bertumbuh dan semakin percaya kepadamu. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, apa kabar semua? Inang mengharap semua sehat dan tetap dengan setia mau mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggu, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah. Nah, anak sekolah minggu, Alkitabnya udah pada dipegang semua? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Khotbah tertulis dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17. Anak sekolah minggu, Inang mau nanya, kitab Yakobus ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, yang pasti ini perjanjian baru. Nah, sekolah minggu yang sudah membuka Alkitabnya dan anak sekolah minggu yang belum membuka Alkitabnya, boleh juga dibantu oleh abang, kakak, dan juga mama dan papanya. Ya, udah dibuka semua? Ya, kita akan membaca secara bergantian. Inang akan membaca terlebih dahulu, maka selanjutnya dibaca oleh anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah yang mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari kita buka Alkitab kita. Inang akan membaca terlebih dahulu. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal
setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, anak-anak sekolah minggu, ini gambar apa ya? Ini ada seorang anak yang lagi ngapain ya dia? Ini muka sedih, muka murung, muka melamun, atau coba dulu lihat ini. Muka banyak apa? Ada beban. Coba dulu kita lihat. Kita perhatikan dulu. Ya, ini sedang ngapain dia ya? Iya, anaknya lagi sedih banget dia. Dia murung. Kenapa ya anak ini sedih? Apa sih yang membuat dia bisa sedih ya? Apa yang terjadi ya adik-adik sekolah minggu sehingga dia merasa sedih sekali? Kenapa ya? Sehingga dia merasa sedih sekali. Apa sih yang membuat dia sedih? Ada anak-anak sekolah minggu yang tahu? Inang mau nanya, pernah enggak anak-anak sekolah minggu, ada anak sekolah minggu yang sedih? Ada? Pernah enggak anak-anak sekolah minggu ada rasa takut? Ada enggak anak sekolah minggu tiba-tiba merasa cemas? Ada enggak? Pasti pernah. Kenapa ya? Dengan berbagai macam alasan. Bisa sedih karena mainannya diambil oleh kakak atau abangnya. Bisa sedih karena apa? Mama papanya lagi nggak di rumah. Lalu bisa juga takut karena dia sendirian di rumah. Bisa juga murung karena apa? Karena mungkin dia teman-temannya semua menjauh dari dia. Dengan berbagai macam alasan kita boleh murung, kita boleh takut, kita boleh cemas dengan berbagai alasan. Tetapi adik-adik sekolah minggu sedih, kecewa, marah, murung, itu baik apa enggak? Kalau dia anak Tuhan, dia dikatakan seperti ini, anak-anak itu harus menjadi anak-anak yang selalu bagaimana? Kalau dia lagi mama papanya tidak di rumah, dia tidak langsung takut. Kenapa? Kan ada di rumah yang menjaga. Yang menjaga siapa? Ada Tuhan yang selalu menjaga di rumah. Nah, kalau lagi ada atau main-mainnya atau dia lagi dimarahin, tidak langsung apa? Nangis dan itu tidak. Pasti ada alasan orang tua juga. Nah, ternyata anak-anak sekolah minggu itu yang diinginkan adalah anak-anak yang selalu ceria. Ceria. Ya, yang selalu ceria dia. Ini seperti ini. Pasti kalau seperti ini dia selalu ceria, pasti deh mamanya senang. Pasti deh di mana dia di rumah, di lingkungannya pasti dia merasa senang. Kenapa dia ceria? Kenapa dia ceria di sekolah minggu? Karena apa? Karena dia selalu percaya kepada Tuhan, ya, dalam kondisi yang bagaimanapun. Nah, ini tadi dia murung dan sedih karena apa? Ketakutan karena apa? Ternyata adik-adik, mama dan papanya mereka akan tinggal di satu tempat. Lalu dia seperti ini ketakutan. Aduh, di tempat saya ini tidak ada teman saya. Teman saya di lingkungan, teman saya di sekolah, dia ketakutan karena mereka masuk ke lingkungan yang baru.
Salah satu contohnya seperti ini. Dia sekarang mau masuk sekolah. Aduh, di sekolah nanti ada nggak teman-teman saya yang baru yang bisa dekat dengan saya ya? Ternyata adik-adik sekolah minggu, apa yang diceritakan oleh mamanya? Dia bilang, kamu jangan takut, pasti ada temanmu di sana, seperti itu. Nah, anak sekolah minggu juga seperti itu, jangan takut, pasti kita selalu selalu ada teman yang baru dimanapun kita berada. Nah, sehingga kita bagaimana tidak menangis seperti ini, tidak menangis ya, tetapi kita menjadi anak yang senang hatinya selalu. Nah, adik-adik sekolah minggu, kenapa hati kita senang selalu? Tadi dikatakan karena Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Nah, adik sekolah minggu dikatakan di sini tadi, apa sih yang menjadi kita sering merasa takut karena kita merasa bahwa kita ini adalah merasa sendiri. Ternyata ada Tuhan yang selalu menemani, menjaga kita. Sehingga dikatakan dalam kondisi yang bagaimanapun kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan juga mau selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu dia. Hari ini dikatakan seperti ini, hiduplah yang selalu mengandalkan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita boleh lihat ada satu cerita tokoh di Alkitab tentang cerita Daud. Siapa tahu tentang cerita Daud yang pernah dia mengalahkan siapa ya? Yang mengalahkan Goliat dia. Mengalahkan Goliat dia. Sewaktu itu adik-adik sekolah minggu ada bernama Goliat ya, mereka berperang orang Palestina pada saat itu, dan Daud adalah orang Israel yang kecil. Itu dia. Ternyata adik-adik sekolah minggu, kalau dari pemandangan ya mana mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat yang gede banget dia, yang besar banget badannya. Sementara si Daud orangnya kecil, mana mungkin dia. Tetapi adik-adik sekolah minggu, karena Daud percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia, lalu dia mengandalkan semuanya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, dia tidak takut. Walaupun kata Goliat, kamu yang kecil, berani banget kamu melawan saya. Sekali saya tendang kamu, pasti kamu sudah mati, katanya. Tapi Daud tidak takut karena dia mengandalkan Tuhan. Itu dia. Itu menjadi keberanian dari Daud. Dia tidak takut walaupun si Goliat seperti raksasa, dia seperti kecil sekali dia, tapi dia percaya Tuhan pasti menolong dia. Nah, dia dengan berani. Semua orang berkata seperti ini, aduh bagaimana dia itu, apa dia bisa melawannya Goliat? Dia berkata seperti orang-orang berkata. Lalu teman-teman Goliat juga berkata seperti ini, berani banget dia itu melawannya. Tapi Daud, dia dengan beraninya. Adik-adik sekolah minggu, tahu enggak alat yang dipakai Daud waktu melawan Goliat? Sederhana sekali. Apa alatnya? Dia memakai ketapel dengan ada batu kecil, 5 batu kecil. Dia sementara tadi si Goliat memakai dengan alat-alat pelindung, baru punya pedang, punya besi. Ya, dia bisa menangkis, dia datang melawan. Lalu dia dengan gagahnya mau berperang melawan Daud, tapi Daud dengan tenang sekali
dia melawan Goliat dengan memakai alatnya, ketapel dengan batu itu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Luar biasa sekali. Begitu diketapel dia, lalu Goliat jatuh. Lalu apa yang terjadi? Daud menang. Ternyata kenapa ya Daudnya bisa menang adik-adik? Karena dia mengandalkan Tuhan. Itu dia. Karena dia mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka dia memperoleh apa? Memperoleh kemenangan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ternyata kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, kita pasti bisa menyelesaikan pekerjaan apapun itu. Itu dia. Kalau kita mengandalkan Tuhan, nah kita mengandalkan Tuhan, kita bisa menyelesaikan misalnya pada masa-masa ujian. Jangan andalkan, oh saya sudah pintar, saya sudah ini, saya tidak. Mintalah pengajaran dari Tuhan. Itu dia. Oh kalau saya mengerjakan pekerjaan ini, bisa saya mengangkat ini dengan cepat sekali. Tidak, andalkanlah Tuhan, karena Tuhan pasti akan selalu menolong kita. Sama seperti tadi, Daud memperoleh kemenangan dia karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan, maka dia memperoleh apa? Memperoleh kekuatan, memperoleh kemenangan karena dia percaya kepada Tuhan. Luar biasa kan adik-adik? Tetapi adik-adik sekolah minggu, maka melalui firman Tuhan ini dikatakan, jangan kita anggap sepele kepada orang yang kecil. Jangan kita mengejek orang yang kecil, orang yang cacat, orang yang miskin, tidak boleh. Tetapi kita harus mengasihi mereka. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun setiap saat jangan kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik dalam belajar, baik dalam bekerja, baik dalam segala sesuatu apa yang kita kerjakan. Bagaimanakah caranya? Cara kita adalah misalnya, oh hari ini saya mengerjakan ini. Hari ini saya PR saya ini, hari ini saya yang akan saya lakukan, menolong mama, mengerjakan ini, itu harus kita kerjakan. Lalu kita bagaimana untuk supaya bisa menyelesaikannya adik sekolah minggu? Lalu kita memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, hari ini aku mau mengerjakan banyak sekali kerjaanku Tuhan, maka saya minta Tuhan tolonglah bantu saya, kabulkan permohonan saya ini, seperti itu. Artinya kita terlebih dahulu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga kita hidup di dalam apa? Hidup di dalam yang selalu mempercayakannya semuanya kepada Tuhan. Sama halnya tadi Daud melawan Goliat karena dia percaya Tuhan akan selalu menolong dia. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan bisa jatuh ke dalam kesombongan. Misalnya, oh saya kan hebat, saya kan ini, saya kan pintar, bisa dong saya kerjaan. Tidak. Tetapi anak-anak Tuhan dikatakan tetaplah Tuhan yang menjadi tempat kita mempercayakannya semuanya. Tidak, kalau kamu mendapatkan sesuatu hal atau kamu juara satu, lalu kamu tidak boleh sombong, tapi kamu percaya bahwa Tuhan yang memberikan kepada kamu kepintaran karena dia adalah sumber dari segalanya. Orang yang sombong bisa jatuh dia nanti adik-adik. Contohnya siapa yang pernah sombong dia? Dulunya dia adalah diberikan Tuhan kekuatan. Tetapi karena dia jatuh kesombongan, lalu dia pun tidak bisa mengendalikan dirinya, lalu bagaimana akhirnya dia? Dia akhirnya hancur. Siapa salah satu contohnya dalam Alkitab?
Itu si Simpson dulu kan kuat banget dia, gagah banget dia, segala semuanya bisa dihancurkannya. Tetapi begitu dia tidak taat kepada Tuhan, maka dia menjadi tidak bisa melawan oleh musuhnya. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, dikatakan melalui firman Tuhan pada saat ini kita mau diajak untuk menjadi tetap anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kondisi bagaimanapun, percayakan semuanya kepada Tuhan. Si Daud melawan Goliat dan karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Nah, adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan pada saat ini, setiap saat apa yang kita kerjakan hari ini, misalnya hari ini saya mengerjakan, saya hari ini belajar, lalu jam sekian saya akan menolong orang tua, jam sekian saya main-main, jam sekian saya tidur siang, jam sekian saya makan. Kita harus tetap menyerahkannya semuanya kepada Tuhan setiap saat, sehingga apapun yang kita kerjakan, kita tidak mengandalkan pemikiran kita. Apapun yang kita kerjakan tidak mengandalkan pemikiran kita, tetapi mengandalkan Tuhan, dan kita selalu memohon kepada Tuhan saja dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan saja, agar Tuhan yang akan menuntun kita setiap saat apapun itu yang kita kerjakan. Maka melalui firman Tuhan pada saat ini, kalau kita tetap percayakan sama Tuhan, maka kita tidak akan takut, maka kita akan berani. Sama halnya yang pernah kita dengar juga cerita tentang Sardak, Abednego, mereka tidak takut. Karena apa? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Itu dia, tidak takut karena mereka percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita mau diingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini, percaya kepada Tuhan saja apapun itu yang kamu kerjakan setiap saat, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apapun yang kamu kerjakan, percayakan semuanya kepada Tuhan. Apa yang kamu kerjakan hari ini, hari esok, semuanya serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menolong kita. Hari ini kita dikatakan Tuhan lah yang kita andalkan di dalam situasi bagaimanapun, Dia yang akan menolong kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Kami mau percayakan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu saja, karena Engkau adalah Tuhan penolong kami. Kami percayakan semua kegiatan kami, karena Engkaulah Tuhan yang akan menolong kami. Bapa yang baik, berkati semua anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini selalu dengan setia mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka, berkati juga orang tua mereka, berkati juga Bapa di sorga, secara khusus para medis kami yang selalu setia Bapa di sorga di dalam hal untuk mengerjakan pekerjaan mulia mereka. Kami juga mau percayakan setiap orang yang kena virus COVID-19, berikanlah kepada mereka kesembuhan, kesabaran, dan ketekunan yang daripada Engkau. Bapa yang baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Inilah permohonan kami melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Marilah Kawan. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kawanku, bawa persembahan.
Kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, terima kasih-Ku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke depan pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu semua. Setiap minggu Inang himbau supaya kita tetap dengan setia mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun kita masih di rumah. Setia mengikuti ibadah sekolah minggu, kami juga menghimbau supaya kita tetap mempersiapkan diri, menyediakan Alkitabnya, persembahannya dengan berpakaian rapi. Nah, kami semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan selamat ulang tahun buat anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu.